Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Basira dengan NPM G1F 020047. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang mengenai tugas tata kelola TI. Apa saja poin-poin pentingnya? Di sini ada 3 poin yang saya akan bacakan, yaitu 01. Pengertian balance scorecard. 02. Perspektif balance scorecard. 03. Studi kasus balance scorecard. Baiklah, di sini saya akan membahas poin yang pertama. Pengertian balance scorecard. Pengertian balance scorecard. Menurut Kaplan dan Norton pada tahun 1996 menyatakan bahwa konsep balance scorecard dikembangkan untuk melengkapi pengukuran kinerja keuangan atau dikenal dengan pengukuhan tradisional dan sebagai alat ukur yang cukup penting bagi organisasi perusahaan untuk merefleksikan pemikiran baru dalam era kompetitif dan efektivitas. Menurut Mulyadi, balance scorecard menghasilkan manfaat untuk kinerja keuangan yang berlipat ganda dan berjangka panjang serta memampukan perusahaan untuk memasuki lingkungan bisnis yang kompleks. Balance scorecard hadir untuk menggantikan konsep scorecard model lama yang hanya mengajar profitabilitas jangka pendek saja. Balance scorecard merupakan kerangka kerja komprehensif untuk menerjemahkan visi dan misi serta strategi perusahaan dalam seperangkat ukuran kinerja yang terpadu. Tersusun dalam 4 perspektif, yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. 02. Perspektif balance scorecard. Perspektif balance scorecard terbagi menjadi 4. Yang pertama, finansial perspektif. 4 kategori rasio yang biasa digunakan adalah rasio likuiditas, rasio leverage, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. 2. Land and grow perspektif. Ada 3 indikator yang diperhatikan, yaitu kapasibilitas karyawan, kapasitas sistem informasi, dan serta motivasi, kekuasaan, serta keselarasan. 3. Customer perspektif terdiri dari pangsa pasar, retensi pelanggan, akuisisi pelanggan, dan kepuasan pelanggan. 4. Internal proses perspektif secara umum terbagi menjadi 3 prinsip, yaitu inovasi, operasi, dan pelayanan purna jual. 03. Studi kasus balance scorecard. Analisis kinerja perusahaan menggunakan metode balance scorecard. Studi kasus pada PT Aditya Sentana Agro. Ferni Kurniasari dan Genti Mermarista 2017. Subjek di dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat dalam aktivitas perusahaan PT Aditya Sentana Agro. Dalam hal ini, orang-orang menjadi subjek penelitian adalah pemilik, karyawan, dan pelanggan di PT Aditya Sentana Agro. Objek di dalam penelitian ini adalah kinerja perusahaan pada PT Aditya Sentana Agro dengan menggunakan pendekatan balance scorecard yang tersusun ke dalam 4 perspektif: keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, pembelajaran, dan pertumbuhan. Perspektif keuangan. Kinerja PT Aditya Sentana Agro pada perspektif keuangan adalah kurang baik. Hasil uji rasio aktivitas selama periode 2013 sampai 2015 mengalami penurunan yang menunjukkan bahwa perusahaan belum mampu mengelola aktivitas yang dimiliki secara maksimal. Begitu juga dengan hasil uji rasio probabilitas selama periode 2013-2015 yang mengalami penurunan yang menunjukkan bahwa perusahaan belum efektif dalam menghasilkan keuntungan dari modal yang dimilikinya. Perspektif pelanggan. Kinerja PT Aditya Sentana Agro pada perspektif pelanggan adalah baik. Hasil uji retensi pelanggan selama periode 2013-2015 meningkat, yang menunjukkan bahwa perusahaan ini berhasil untuk mempertahankan hubungan dengan pelanggannya. Begitu juga dengan hasil uji akuisisi pelanggan selama periode 2013-2015 meningkat.
yang menunjukkan bahwa perusahaan berhasil untuk menarik pelanggan baru. Perspektif proses bisnis internal. Kinerja PT Aditya Sentana Agro pada perspektif bisnis internal adalah baik. Proses operasional PT Aditya Sentana Agro sudah berjalan dengan baik. Pelayanan purna yang berjalan dengan baik. Hal ini diketahui dari adanya layanan penggantian produk benih yang cacat. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Kinerja PT Aditya Sentana Agro pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan telah berjalan dengan baik. Dalam hal pelayanan oleh customer service, pelanggan setuju bahwa customer service cepat dan tanggap dalam melayani order serta ramah dan sabar dalam melayani pelanggan. Dari segi kapasitas tingkat informasi, PT Aditya Sentana Agro menyediakan data perusahaan yang lengkap dan akurat. Dari segi motivasi, pemberdayaan, dan keselarasan, PT Aditya Sentana Agro memiliki beberapa kegiatan dan program untuk proses pengembangan karyawan. Sekian dari saya, terima kasih. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.